Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Ratna, dokter yang bertugas jaga di Polimata Rumah Sakit Warmadewa pada pagi hari ini dengan Ibu siapa? Saya Intan, Dok. Enggak, Bu Intan, ada yang bisa saya bantu? Saya kemarin mengantar anak saya, dokter. Sudah 3 hari demam, Dok, dan rewel sekali. Oh, Niki anaknya, Bu ya. Namanya siapa? Namanya Intan, Dok. Oh, usianya berapa nih, Bu? Baru 2 tahun nih, dokter. Oh, ini anak keberapa ya, Bu? Anak kedua. Oh, anak kedua ya, Bu ya. Ya, Bu Intan, kalau begitu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan nanti akan melakukan pemeriksaan fisik kepada anaknya. Tujuannya untuk mengetahui mengenai kondisi anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Ya, Bu, ini kan anaknya sudah demam 3 hari ya. Sempat diukur nggak suhunya berapa, Bu? Apakah panasnya ada naik atau turun? Sempat, Dok, 39,5. Nah, panasnya tuh turun waktu saya beri sirup paracetamol, tapi turunnya itu cuma di 37,5 aja, Dok. Oh, tinggi ya, Bu, suhunya. Apakah sempat mengalami kejang, Bu, kalau misalnya panasnya 39? Syukurnya belum, Dok. Apakah ada keluhan lainnya, Bu? Ini ada bintik-bintik juga, Dok, di seluruh badannya. Oh, sebelumnya apakah pernah mengalami keluhan serupa, Bu? Atau pernah mengalami operasi atau ada alergi obat gitu anaknya, Bu? Nggak pernah gini, Dok. Demam-demam mau tumbuh gigi aja. Oh, waktu hamil kakaknya sama adiknya apa ada masalah, Bu? Nggak ada masalah, dokter. Eh, Saya rutin loh kontrol dulu. oh, rutin ya kontrolnya. Lalu bersalinnya secara normal atau melalui prosedur Normal, tertentu? dokter, keduanya. Oh, normal keduanya. Jaraknya sama kakaknya berapa tahun ya, Bu? 4 tahun, dokter. Kakaknya atau keluarga yang lain tuh juga pernah seperti itu, Bu? Ada bercak-bercak di badannya? Nggak ada, dok. Tapi tetangga saya pernah ada yang sempat TB. Rencananya besok mau fogging di wilayah saya itu. Oh, ada yang mengalami DB di daerahnya, Bu ya. Ya, emang lagi musim hujan gini rawan DB, Bu. Oh iya, Bu, untuk imunisasi wajibnya sudah ya, Bu? Oh, sudah, dokter. Kalau misalnya nafsu makan adiknya, apa sekarang ada perubahan, Bu, dari sebelumnya? Nafsu makannya sih sekarang turun, dok. Cuman tetap sih saya kasih minum yang banyak. Oh, apakah anaknya sekarang sudah bisa bicara ya, Bu? Terus biasanya di rumah itu dia mau jalan sendiri? Bisa, dokter. Jalan juga kok kalau di rumah. Cuman sekarang ya rewel gini karena sakit maunya digendong aja terus. Oh, enggak, Bu. Kalau gitu saya periksa dulu ya anaknya. Nanti Ibu bisa tidurkan anaknya di tempat tidur pemeriksaan. Saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu, Bu. Iya, dok. Pemeriksaan fisik umum. Kesan sakit sedang, kesadaran baik, status gizi baik, dan berat badan serta tinggi badan sesuai dengan usia. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan suhu 39 derajat Celcius, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 70 kali per menit, dan laju pernafasan 20 kali per menit. Saya akan memeriksa kulit anak ibu. Di sini saya temukan banyak bercak merah, tetapi kelembabannya masih normal, Bu. Untuk rambutnya saya tidak ada menemukan kerontokan di sini, masih bagus pertumbuhannya, tidak ada luka juga di kepala. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Di sini akan saya lakukan penekanan. Tidak ada pembesaran ya, Bu, pada kelenjar getah bening anak ibu. Saya lanjutkan dengan memeriksa kepala. Ini saya tidak menemukan adanya pertumbuhan massa yang abnormal. Saya tekan ini ubun-ubunnya sudah menutup, Bu ya, ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecilnya. Ini kalau saya lihat dari kulit wajahnya ini agak pucat, Bu ya. Coba saya akan lakukan penekanan di sini. Sakit, Dik? Oh, enggak ya. Pinter adiknya. Oke, Bu, ini normal, Bu, kalau di bagian wajahnya. Adik, kakak periksa matanya dulu ya. Bu, ini untuk matanya normal nih, tempat putih. Coba saya sinari. Nah, di sini agak pucat, Bu, warna matanya. Permisi, Adik Intan. Yes. Kakak tekan dulu matanya. Sakit ya, pinter Adik. Saya lanjutkan ke pemeriksaan telinga. Ini saya tidak melihat adanya tanda-tanda peradangan di telinga, nggak ada keluar cairan. Coba saya senter lebih dalam ya. Untuk gendang telinganya masih bagus juga, Bu, di telinga adiknya. Oke.
Adek, kalau misalnya kakak tekan ini sakit. Oh, enggak, aduh adeknya pintar sekali ya. Oke, Bu, saya lanjutkan. Niki pemeriksaannya saya akan melihat di bagian hidung. Saya tidak melihat ada perdarahan di hidung anaknya. Coba saya tekan dulu ya. Permisi adik cantik. Iya, pinter. Nah, sekarang saya periksa di bagian mulutnya. Ada Intan, coba bilang A. Oh iya, pinter nih Bu. Ini nggak ada tanda-tanda perdarahan, cuma agak pucat di sini. Coba saya tekan sakit nggak? Kalau saya masukkan, oh ya, nggak ada saluran Bu ya ke hidungnya dari mulut normal itu. Coba saya tekan di lehernya. Oh, ini nggak ada benjolan juga di lehernya Bu. Bu, saya periksa dada anaknya dulu ya. Ini kalau saya lihat pergerakan dada kanan dan kirinya masih normal, Bu, sama dia. Coba saya lakukan penekanan. Ya. Nafas adik, tarik nafasnya. Iya, pinter. Ini masih normal sih, Bu, ya. Kalau saya lihat nih detak jantungnya juga masih kuat nih di sini. Oke, coba tak lakukan pengetukan dulu. Untuk bunyi dari pernafasannya ini masih normal, Bu, ya. Uh, Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara nafasnya di Intan. Untuk suara nafasnya ini coba saya dengarkan dulu Ibu. Oh iya, masih normal Bu ya. Saya akan lakukan pemeriksaan pada perutnya. Oke, normal nih Bu ya, nggak ada bekas luka juga. Adik Intan, Bu dokter dengar dulu ya. Pinter sekali loh Adik Intan. Aduh, nggih, Bu, niki normal, Bu, hasilnya yang dari saya dengarkan. Nggih, sekarang Bu dokter ketuk dulu ya perutnya Dek ya. Aduh, pinter sekali. Dek Intan harus banyak maaf ya Dek Intan. Bu, ini untuk perutnya masih normal, ukuran hatinya juga masih normal, limpanya juga normal nih Bu. Nih, tidak terdapat tanda-tanda pembesaran di situ. Selanjutnya saya akan lakukan penekanan. Ya. Sakit adik? Oh, enggak, pinter sekali adik Intan ya. Yuk, adik Intan, balik sebentar yuk. Dek, soalnya tak buka ya, dek. Bu, ini saya lakukan pemeriksaan pada duburnya. Saya lihat ini masih normal. Saya tidak menemukan adanya perdarahan juga pada duburnya Intan, Bu ya. Permisi, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada kelaminnya Intan. Coba saya buka celananya, Bu ya. Oke, normal Bu ya. Ini kalau saya tekan di daerah sini, apakah terasa sakit? Ada Intan sakit nggak kalau tak tekan? Oh, enggak ya. Normal Bu untuk kelamin. Ada Intan, kalau Ibu dokter pegang seperti ini, sakit atau enggak? Enggak, enggak. Kuat juga nih Ibu, masih ototnya Intan. Ayo ada Intan, duduk sekarang ya. Nih, kalau dari tulang belakangnya, Niki pertumbuhannya normal, Ibu. Coba kalau tak tekan kayak gini sakit adik. Oh enggak. Sudah selesai Bu ya. Bu bisa kembali, saya akan mencuci tangan dan merapikan alat. Bu, tadi pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu saya dapatkan memang benar sih Bu, itu ada tanda-tanda anak Ibu mengalami demam berdarah. Karena Ibu bilang juga tadi di tetangganya ada yang mengalami demam berdarah Bu ya. Iya, betul dokter. Oke, kalau demam berdarah Niki untuk memastikan lagi diagnosis demam berdarahnya nanti saya sarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium nanti dicek trombositnya Bu ya. Nah, sambil menunggu itu pada anak-anak usia sedeintan ini Bu sangat rentan sekali dia Bu mengalami kekurangan cairan, nanti dia malah jadi turun tensinya, tidak sadar nanti adiknya. Jadi saya sarankan untuk dirawat inap biar nanti bisa kami awasi, bisa dievaluasi lagi dan bisa terus dicek trombositnya dipantau setiap hari. Gimana Bu? Apakah Ibu bersedia untuk adiknya dirawat inap? Oh iya, bersedia sih dok demi anak saya supaya cepat sembuh. Oh enggak, kalau begitu nanti administrasinya diurus di bawah Bu ya. Iya dok. Ada yang mau Ibu tanyakan lagi? Nggak ada sih dokter. Oke, kalau tidak terima kasih Bu. Oke.